Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan happy, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, senang sekali kita berjumpa kembali ya teman-teman. Nah, senang sekali kita akhirnya bisa berjumpa. Hari ini saya akan mereview buku tentang How to Read People Mastery. Nah, buku ini ditulis oleh Bapak Kirdi Putra. Bapak mohon izin untuk mereview bukunya. Nah, di dalam buku ini itu ada dua bab besar. Ada dua bab besar, yaitu yang pertama How to Read People Mastery by Body Language, dan yang kedua adalah How to Read People Mastery by Micro Expression. Nah, kita langsung ke bab yang pertama. Bab yang pertama itu adalah How to Read People by Body Language gitu ya. Nah, di bab ini kita akan membahas mengenai kenapa sih komunikasi, apa sih itu komunikasi, how communication work, and then how many kinds of communication, kenapa kita harus mempelajari bahasa tubuh manusia, dan kenapa mempelajari bahasa tubuh itu penting. Nah, sering nggak sih teman-teman tuh melakukan komunikasi di pagi hari gitu ya, dengan diri kita sendiri, atau yang disebut dengan self talk, itu tuh kita sering melakukannya di pagi hari, bahkan ketika bangun tidur kita pasti langsung berkomunikasi sama diri kita sendiri. Entah itu urusan mau ke kamar mandi dulu, atau mau lihat jam dulu ya, mau sholat dulu, atau mau masak dulu ya, atau yang lainnya gitu kan. Bahkan kita itu berkomunikasi dengan diri kita sendiri, atau bahkan dengan binatang sekalipun gitu. Jadi jadi sekarang kita akan mempelajari apa sih itu komunikasi gitu kan. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi wajah, lukisan, seni, dan teknologi. Itu menurut Shannon dan Weaver. Dan yang kedua, menurut Bernard Berelson dan Gary Astains, komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafik, angka, dan lain-lain. Jadi, kalau diri saya menyimpulkan bahwa komunikasi adalah interaksi sesama manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan bentuk interaksi itu tidak hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan micro expression ataupun juga dengan body language gitu ya teman-teman. Nah, how many kinds of communication? Jadi, di buku ini dijelaskan bahwa ada 3 elemen yang terlibat dalam komunikasi langsung. Yang pertama adalah 7% makna berasal dari kata-kata yang terucap atau verbal. Dan yang kedua, 38% berasal dari paralinguistik atau cara mengucapkan kata-kata, atau yang sering kita sebut dengan intonasi. Dan yang terakhir, yang paling besar adalah 55% berasal dari ekspresi wajah ataupun bahasa tubuh. Nah, jadi disitulah pentingnya kita bisa memahami gitu ya, bisa memahami ataupun membaca bahasa tubuh, karena 55% makna yang kita ucapkan itu lebih banyak ada pada body language kita, karena body language itu bisa dibaca. Karena body language itu kadang-kadang tidak kita sampaikan melalui kata-kata, tapi tubuh kita lah yang menyampaikan kata-kata tersebut gitu, menyampaikan pesan tersebut. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari bahasa tubuh manusia? Yang pertama, supaya kita mampu mendeteksi orang di depan kita benar-benar mengeluarkan emosi yang dimaksud atau tidak. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah orang di depan kita memang melakukan apa yang dia maksud dan yang dia sampaikan atau tidak gitu ya. Pentingnya kita mempelajari bahasa tubuh itu tadi untuk
kita tuh biar mudah memahami loh. Lawan bicara kita ini nih nyaman gak sih ngobrol sama kita? Karena kadang-kadang kan kita sendiri aja gitu ya, terkhusus saya sendiri aja gitu. Terkadang ngobrol nih sama orang, tapi kurang nyaman. Cuman kan karena memang kondisinya saat itu adalah ngobrol, ketika kita mau menyampaikan, udah ya ngobrolnya kan gak enak ya. Jadi nggak kesampaikan gitu. Akhirnya ya udah diem dan menunjukkan bahasa-bahasa tubuh yang itu memang bisa dideteksi gitu. Jadi untuk diri kita sendiri itu pentingnya adalah ya udah loh, kita paham gitu lawan bicara kita ini sedang menyampaikan makna tersirat apa gitu yang tidak dia sampaikan melalui kata-katanya gitu ya. Nah, yang selanjutnya, kenapa mempelajari bahasa tubuh itu penting? Yang pertama, mencegah hal-hal buruk dan hilangnya kepercayaan. Yang kedua, memahami bahasa tubuh, artinya memahami 55% kejujuran manusia. Nah, yang seperti contoh tadi itu ya, karena memang 55% itu makna tersirat ada di body language. Jadi kita bakal bisa lebih mengantisipasi ataupun mencegah hal-hal buruk dan hilangnya kepercayaan kita terhadap seseorang. Gitu. Jadi dengan bisa memahami bahasa tubuh, kita bisa paham pesan yang tersirat atau yang tidak tersampaikan oleh lawan bicara kita. Selanjutnya, ini mengenai body language. Apa sih body language itu? Body language adalah bahasa tubuh atau ekspresi pikiran dan emosi seseorang. Meski secara sadar orang tersebut tidak menyampaikan pikiran atau emosi itu, tapi tubuh manusia biasanya lebih jujur dan lebih transparan dengan emosi, gitu ya. Jadi bahasa tubuh kita itu memang lebih jujur dan lebih transparan dengan emosi. Nih, menurut Richard E. Porter dan Larry Asamoah, bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan yang disampaikan berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, diam, waktu, suara, artefak, serta postur dan gerakan tubuh. Nah, contoh nih, orang yang sedang diinterview itu kan pasti memberikan sesuatu hal yang baik gitu kan ya. Pokoknya datang tidak terlambat, pakai baju yang rapi, wangi, ganteng, cantik dan segala macamnya gitu kan. Nah, disitulah fungsinya kita bisa memahami atau kita bisa mengerti apa sih pesan tersirat yang tidak tersampaikan oleh si interview ini gitu kan. Nah, di sini ada tips jika sedang berpublic speaking, itu ada NODS, netral, open, divine, and strong. Karena segala sesuatunya harus dimulai dengan netral, sikap sempurna, dan kedua tangan di samping, relax. Kedua, open, dia bersikap terbuka, mimik wajahnya santai, dan berbicara dengan suara yang ringan. Ketiga, divine, membuat gestur sambil bicara kalimat tertentu, dan terakhir membahasakan tubuh lebih interaktif supaya makna informasi atau kalimatnya lebih kuat. Jadi reading people itu like a book ya teman-teman semua, karena Ray Birdwhistell memperkirakan manusia itu mampu mengenali dan membuat sekitar 250.000 ekspresi wajah. Kebayang nggak tuh 250.000 ekspresi wajah? Sebenarnya buku ini adalah paket. Yang kedua itu How to Read People Mastery Micro Expression judulnya Micro Expression, dan di paket ini juga tuh terdapat semacam kartu ekspresi gitu, guidance untuk kita bisa memahami ekspresi-ekspresinya seperti apa aja gitu. Karena yaitu tadi ada 250.000 ekspresi wajah. Nah, lebih dari 65% diciptakan dan dilakukan secara nonverbal. Sisanya 35% diungkapkan dengan kata-kata. Apa artinya gitu kan? Ketika Anda ingin benar-benar mengetahui makna dari interaksi dengan orang lain, jangan hanya percaya dengan kata-kata, tapi juga lihat gestur dan baca bahasa tubuhnya melalui mata, gerak tangan, kaki, ataupun yang lainnya gitu. Selanjutnya adalah who knows, human versus emotion. Membaca manusia artinya kita belajar membaca emosinya, bukan hanya kata-katanya, suaranya, atau menatap wajahnya.
Mengetahui kejujuran dari bahasa tubuh itu bermakna dua hal. Pertama, mengetahui kejujuran, dan yang kedua adalah mencoba memahami perasaannya. Nah, bahasa tubuh manusia itu terdiri dari dua hal ya teman-teman. Ada postur, ada gestur. Yang pertama adalah postur. Postur adalah posisi statis atau diam seseorang, baik kondisi duduk ataupun berdiri. Nah, ini statis ya. Ini yang namanya postur. Jadi dalam keadaan diam gitu, dalam keadaan duduk ataupun berdiri. Nah, kalau gestur adalah gerakan-gerakan dinamis mulai dari kepala, tangan, kaki, bahu, dan sebagainya dilakukan ketika sedang berkomunikasi. Gini ya, gestur. Gitu. Gestur lebih ke gerakan-gerakan dinamis. Salah satu masalah terbesar manusia tentang emosi adalah dia tidak bisa membaca dan melihat kebohongan gitu ya. Atau yang disebut dengan tipu muslihat atau deception. Karena deception adalah tindakan yang membuat seseorang percaya tentang sesuatu yang tidak benar atau tindakan menipu seseorang. Nah, Paul Ekman tahun 1970 dari hasil penelitiannya, ada sekitar 6 basis emosi manusia yang dialami secara universal. Yang pertama, itu adalah kebahagiaan. Ciri dari emosi ini mayoritas diekspresikan dalam rupa wajah senyum, bahasa tubuh yang nyaman, santai, serta nada suara yang ceria dan menyenangkan. Bisa digunakan untuk menyimpan sesuatu juga gitu kan. Sering gak sih teman-teman tuh ngelihat temennya sendiri, dia itu periang, tapi sometimes dia juga itu tuh menyembunyikan kesedihannya, kegalauannya melalui senyumannya gitu. Karena itulah kita penting banget untuk memahami bahasa tubuh. Dan bisa juga dengan senyuman itu kita melakukan yang namanya menutupi kebohongan. Yang kedua adalah kesedihan, ekspresi dari perasaan kecewa, kehilangan, putus asa, galau, muram, dan ketidaktertarikan pada suatu. Emosi ini terjadi secara berlebihan ya. Jadi kalau kebahagiaan itu menimbulkan efek terhadap kesehatan kita yang lebih membaik. Tapi kalau yang namanya kesedihan secara berlebihan apalagi, itu akan berdampak pada kesehatan kita, yang akan memberikan penurunan kekebalan tubuh, stres, lemah mental, dan membuat masuk fase depresi. Jadi pernah nggak sih gini, ngelihat ataupun merasakan sendiri gitu kan? Karena sekarang ini ya, karena lagi zaman-zamannya COVID gitu kan, terus kita pernah kena yang namanya COVID gitu kan di badan kita. Terus kita merasa sedih, terus kita merasa memikirkan penyakit itu gitu kan, memikirkan hal tersebut terus-terusan, bukan fokus pada kebahagiaan, bukan fokus pada memikirkan kesehatan ataupun solusinya, tapi malah fokus terhadap sesuatu yang negatif. Akhirnya keadaan tubuh kamu itu akan semakin menurun kekebalan tubuhnya ataupun akan semakin lemah dibanding ketika kamu bahagia. Nah, ekspresi kesedihan ini biasanya bisa dilihat dari diam, menangis, murung, lesu, tidak semangat, mengasingkan diri dari keramaian, dan mengurangi komunikasi. Jadi kalau ada temennya yang sudah seperti itu, boleh ditanya, mungkin dia sedang sedih. Yang ketiga adalah ketakutan. Ketika emosi ini muncul, biasanya otot-otot tubuh itu akan menegang, detak jantung dan pernapasannya meningkat, dan pikirannya lebih waspada. Selanjutnya adalah jijik. Ketika dihadapkan pada objek yang menggelikan, tidak menyenangkan, baik secara fisik, aroma, atau rasa, biasanya refleksnya mengerutkan hidung atau bisa sampai muntah gitu kan. Mayoritas dihadapkan pada sesuatu hal yang berbau tidak enak atau rupanya tidak wajar. Nah, bisa juga karena kondisi sosial atau perilaku tidak bermoral. Yang kelima adalah marah. Respon paling berbahaya yang terjadi pada seseorang adalah marah. Jadi hati-hati ya kalau marah. Refleks yang terjadi saat dalam keadaan marah itu bisa aja dua hal. Bisa diam, bisa juga melakukan kekerasan gitu kan. Bahkan sampai menyakiti gitu. Bisa serangan fisik, pelampiasan verbal, ataupun sampai menyakiti. Jadi bahasa tubuhnya itu biasanya terlihat dengan bersikap berpaling dari objek, nada suara yang tinggi, raut wajah yang keras, mata melotot, otot menegang, ataupun berteriak. Nah, emosi ini biasanya
bersifat destruktif dan sangat menguras energi. Dan yang terakhir adalah terkejut. Ini adalah emosi ketika mendapatkan sesuatu yang tak terduga. Emosi ini bisa positif, negatif, atau justru netral gitu. Kejutan biasanya ditandai dengan ekspresi wajah mengangkat alis, melebarkan mata, membuka mulut, respon fisik seperti melompat, atau respon verbal seperti berteriak sampai menjerit. Selanjutnya adalah postures and gestures. How our body make their signal. Postur artinya sikap tubuh atau sikap badan, yaitu posisi tubuh ketika berdiri atau duduk, ya. Posisi diam yang berdiri atau duduk. Nah, gimana sih cara mengetahui gestur gitu kan? Cara termudah membaca gestur adalah melalui gerakan tangan. Gerak tangan yang menyiratkan kejujuran biasanya berupa illustrating behavior. Nah, bedanya apa sih postur dan gestur? Kalau postur adalah cara berdiri ataupun duduk. Kalau gestur adalah gerakan tubuh sementara. Nah, yang kedua, kalau postur sebagian besar tidak disengaja. Gestur dapat disengaja dan tidak disengaja. Yang ketiga, postur adalah pose menggunakan tubuh sebagai komunikatornya. Dan gestur adalah gerakan yang dilakukan untuk menunjukkan ide atau sentimen. Nah, itu the difference of postures and gesture. Poin yang selanjutnya adalah body expressions, how our body speaking. Banyak orang yang pada satu titik merasa tidak nyaman dengan dirinya. Ada yang mengganjal dan tidak tepat, tapi tidak tahu bagian mana dan apa yang salah. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena kehilangan arah dan tidak bisa mendengar dirinya, tidak mengenali bahasa tubuh dan tidak bisa membaca emosinya. Kalau kita aja tidak bisa mengenali gitu kan, tidak bisa mengenali bahasa tubuh dan membaca emosi kita, gimana kita bisa mau memahami kondisi orang lain, memahami bahasa tubuh dan juga emosi orang lain. Jadi kita harus tahu membaca keadaan tubuh kita sendiri dan emosi kita sendiri, baru kita bisa membaca gerakan, membaca bahasa tubuh dan emosi orang lain gitu. Nah, di sini ada beberapa poin, dimulai dari reading hands, reading foot, reading head gitu. Nah, di sini yang pertama adalah reading hands. Cara berjabat tangan itu sudah dimulai dari zaman Romawi, teman-teman semua. Bahkan dulu tuh hanya dimulai dengan menyentuh ataupun pegang lengan bawah sampai akhirnya berjabat tangan gitu. Nah, makna berjabat tangan sendiri itu menurut pakar bahasa tubuh Alepis, jabat tangan adalah tanda kepercayaan dan sambutan. Jadi, kalau ada orang yang pertama kali meraih tangan orang lain, itu tanda dia yakin dan senang bertemu dengan kita. Teman-teman boleh inget deh, ketika janjian sama temen, terus kita udah nunggu duluan gitu kan, terus dia tiba-tiba datang dan dia langsung mengulurkan tangan dia untuk berjabat tangan dengan kita. Itu tandanya dia membuka diri dan dia senang menemui kita gitu. Nah, reading hands yang pertama adalah menyatukan jari jemari. Kalau salaman itu kan gini ya, kalau menyatukan jari jemari itu kan begini. Nah, jadi kalau kita bergandeng tangan dengan pasangan itu kan it means romantis ya, romantis gitu kan. Tapi kalau yang bertautan adalah jari-jari kita sendiri gitu kan ya, itu bisa jadi tanda kalau kita sedang stres atau merasa tidak nyaman dengan suatu kondisi. Ketika kita tidak nyaman, orang akan refleks itu mencari cara untuk tenang. Salah satunya adalah merapatkan jari-jari tangan gitu kan. Saya sebenarnya ini sedang mempelajarinya gitu kan, benar-benar mempelajarinya, dimulai dari video-videonya juga gitu kan. Jadi nanti kita bisa sharing lagi gitu ya. Yang kedua adalah menyentuh hidung. Refleks menyentuh hidung atau bagian tubuh lainnya untuk menutupi kebohongan. Yang ketiga, menyilangkan tangan di depan dada. Nah, coba tuh mulai hati-hati ya. Banyak berpikir ini adalah angkuh gitu kan. Kadang biasanya orang tuh melihat karena tangannya disilangin gini, terus kepalanya diangkat kayak gini, dipikirnya itu angkuh atau sombong. Padahal menurut pakar bahasa tubuh, gerakan ini menandakan bahwa seseorang itu tidak lagi merasa tidak aman, cemas, defensif, atau keras kepala. Nah, yang keempat,
memasukkan tangan ke saku celana, tanda seorang mau menyembunyikan sesuatu, gugup, cemas, atau bosan. Terus mengetuk-ngetuk tangan di meja. Sering ya, saya sendiri pas baca ini, ya juga ya, saya melakukan hal tersebut gitu. Ataupun di tempat yang lain, itu artinya dia sedang bosan atau tidak sabaran untuk melakukan sesuatu. Nah, yang keenam, memainkan kuku jari tangan, tanda seseorang tidak percaya diri. Memijat kening atau daun telinga mengindikasikan seseorang sedang melawan perasaan rapuh atau ketidaknyamanan. Membuka telapak tangan, ketika seseorang membuka telapak tangan itu saat berhadapan dengan seseorang, itu adalah tanda dia juga membuka diri. Ekspresi ini mengundang kedekatan, persahabatan, dan kepercayaan. Nah, bahu yang merangkat mengekspresikan ketidaktahuan, ya kan? Biasanya kadang kita tuh bilang kayak gini, nggak tahu gitu kan. Nah, bahu yang terangkat itu juga kadang menandakan seseorang mengabaikan masalah. Selanjutnya adalah reading foot, kaki. Hentakan kaki saat memulai dan mengakhiri secara mendadak. Gerakan ini biasanya dilakukan ketika seseorang tidak jujur saat menjawab pertanyaan. Terus yang kedua, berjalan cepat, menandakan orang yang produktif dan kompetitif. Yang ketiga, kaki mengarah ke dalam. Seseorang merasa canggung dan tidak aman. Gitu. Yang keempat, mengetukkan kaki. Orang yang tidak sabar ingin segera menyelesaikan atau keluar dari sebuah urusan. Kaki yang menyilang, kaki yang bergoyang, duduk dengan kaki terbuka, berdiri berkaca pinggang. Banyak banget gitu. Dan ini masih banyak yang belum saya bahas. Selanjutnya nanti teman-teman bisa baca buku ini sendiri gitu kan ya. Bisa pesan gitu, cari aja di Google gitu kan. Atau kemarin saya di Business Hack, di Instagram Business Hack. Silahkan pesan di sana. Sekalian promosi ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah reading head, membaca kepala. Tanda-tanda yang dibaca di area kepala. Satu, menganggukkan kepala satu kali, artinya menghindari banyak bicara. Tuh, jadi kalau misalkan lagi ngobrol sama teman, terus dia cuman sering banget menganggukkan kepalanya, berarti dia sedang mengurangi untuk berbicara. Yang kedua, memperhatikan seseorang langsung ke pupil mata lawan bicara, sedang menciptakan sugesti berharap atau bahkan disapproval. Jadi saya sering kayak gini teman-teman. Kalau lagi ngobrol sama seseorang gitu kan, kalau lagi memberikan sugesti gitu ya, saya sering menatap matanya ketika ngobrol. Jadi saya tatap bener, saya pikirkan apa yang saya ingin dapatkan dari dia. Maksudnya sugesti apa yang ingin saya berikan ke dia, dan memang itu works banget gitu, boleh dicoba. Tapi hati-hati ya, itu juga bisa menandakan bahwa dia melakukan disapproval. Yang ketiga, tatapan mata ke atas sering dimaknai sebagai sikap mendominasi. Yang keempat, tatapan mata ke bawah berarti kelemahan diri. Mengedipkan mata 6-8 kali semenit itu artinya normal ya. Kalau kita semenit 6-8 kali itu normal. Tapi kalau kita sudah sering mengedipkan mata dalam 1 menit lebih dari 8 kali, itu tandanya kita sedang stres. Nah, ini masih banyak juga selanjutnya. Teman kita next aja ke how to read people by micro expression. Nah, apa sih micro expression itu? Micro expression adalah ekspresi wajah yang sangat singkat dan hanya berlangsung sepersekian detik saja, atau antara 1/15 detik sampai 1/25 detik aja. Nah, jadi ekspresi ini tuh terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau secara tidak sadar sedang menyembunyikan perasaannya. Kalau by body language kan kelihatan ya teman-teman semua, kita bisa mempelajarinya gitu. Maksudnya dari posturnya yang duduk kemudian berdiri, dari gerakan tangannya, dari kakinya, dari matanya dan segala macamnya. Cuman kalau micro expression ini itu lebih singkat lagi dibanding dengan body language gitu, yang secara tidak sadar tuh tersirat banget gitu. Bahkan cuman 1/15 detik atau banyak-banyak 1/25 detik gitu. Nah, micro expression ini terjadi akibat pergerakan otot-otot wajah. Manusia memiliki 7 ekspresi universal menurut Ekman, meliputi jijik, marah, senang, sedih, terkejut, dan merendahkan.
Ekspresi marah itu bisa ditunjukkan dengan alis ke bawah dan menyatu, mata terbuka, dan bibir menyempit. Yang kedua, jijik itu bisa ditandai dengan kerutan di hidung, bibir atas yang naik gitu ya. Takut ditandai dengan alis mata naik dan menyatu bersamaan, kelopak mata naik, kelopak mata bawah menegam, dan bibir sedikit horizontal ke arah telinga. Senang yang selanjutnya itu ditandainya adanya keriput seperti jejak kaki gagak di sisi mata, pipi yang agak naik, gerakan dari otot yang memutar sampai mata. Nah, yang selanjutnya adalah kesedihan, ditandai dengan kelopak mata atas terkulai, kehilangan fokus di mata, dan mulut ditarik ke bawah sisi bibir. Nah, yang selanjutnya adalah terkejut, ditandai dengan alis mata naik, mata terbuka lebar, dan mulut terbuka. Wow, gitu ya. Terus merendahkan, ditandai dengan bibir yang mengencang dan naik hanya di sisi wajah. Gini kali ya, kayak yang di TV-TV itu. Selanjutnya, penting nggak sih menguasai micro expression itu teman-teman semua? Jadi gunanya apa gitu ya? Gunanya itu kita bisa memahami keefektifan kita dalam berkomunikasi. It means kita bisa melihat loh seseorang itu sedang berbohong atau tidak, atau seseorang itu sedang ada yang sumput-sumputin atau enggak gitu kan. Gini, kalau kita berpasangan gitu ya, ngobrol sama pasangan kita tuh bisa lihat loh micro ekspresi dia seperti apa gitu kan. Dia tuh nyaman gak sih sama gue gitu kan, dia tuh ada gak sih yang disumput-sumputin dari gue kayak gitu. Jadi kita tuh bisa memahami gitu loh dari situ. Nah, jadi micro expression itu bukan hanya untuk mendeteksi kebohongan, tapi itu adalah respon emosional seseorang yang tidak diungkap dalam skala besar dan lama yang nampak di wajah. Nah, di buku ini ternyata dibahas mengenai jenis-jenis kebohongan, teman-teman. Yang pertama itu ada bohong putih. Kalau bohong putih itu tujuannya agar kita dan orang lain tidak saling menyakiti perasaan emosional dengan suatu kebenaran yang pahit. Contoh gitu kan, kamu lagi di kantor, terus teman kamu datang, dia bilang, bagus kan baju gue, baju baru gue ini bagus kan gitu kan. Terus demi menjaga perasaannya gitu kan, padahal kita sebenarnya tidak selera gitu kan dengan pakaian baru dia gitu kan. Ya udah, kita cukup bilang iya bagus gitu kan, dengan mengekspresikan wajah yang senang gitu, supaya kita tidak menyakiti perasaan dia. Nah, yang kedua adalah bohong untuk kebaikan. Kebohongan ini digunakan untuk menolong sesama. Contoh nih, misalkan si A itu tuh sering memukuli anaknya. Suatu ketika anak itu kabur dari rumah, dan kamu tahu loh di mana anaknya berada, tapi ketika kamu ditanya sama si A ini, kamu jawab, enggak, saya nggak tahu gitu, karena itu untuk melindungi si anaknya. Nah, itu adalah bohong untuk kebaikan. Yang ketiga adalah bohong untuk merusak orang lain gitu, menghancurkan reputasi dan karakter seseorang. Yang keempat adalah tipu muslihat, yaitu merusak korban demi kepentingan pribadi. Ada dua cara, yaitu menyembunyikan ataupun memalsukan datanya. Yang selanjutnya itu adalah facial sign. Ada mata, dahi, mulut, dan hidung. Cukup panjang penjelasannya di buku ini. Teman-teman bisa membacanya sendiri karena lumayan banyak gitu ya. Jadi facial sign itu bisa dimunculkan dari mata, bisa dimunculkan dari dahi, mulut, dan hidung. Bahkan di buku ini tuh dijelasin loh tentang mata gitu kan, tingkatan membuka mata, arah pandangan mata, ada pandangan lurus, pandangan mengembara, pandangan menyerong gitu. Banyak banget. Dahi, kerut-kerut horizontal, kerut-kerut vertikal, kerut-kerut bahaya gitu. Mulut, reaksi mengecap, reaksi asam, pahit, manis gitu, dijelasin di buku ini. Bahkan sampai variasi mulut terbuka, cara menutup mulut, rahang, dan gigi, kemudian tertawa gitu. Pokoknya saya rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini, karena ini penting banget. Di lain sisi untuk memahami diri kita sendiri, membaca emosi kita sendiri, membaca bahasa tubuh kita sendiri, dan yang selanjutnya adalah kita bisa membaca bahasa tubuh dan juga emosi orang lain. Gitu ya teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat.
bisa kita lanjutkan di video review-review selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.